بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Baik, teman-teman semua, di pertemuan pertama dalam program belajar ilmu nahwu, ya, saya kasih judul namanya adalah Jawahirun Nahwi. Jawahirun Nahwi itu artinya adalah permata-permata ilmu nahwu, ya, atau berlian, bongkahan berlian nahwu. Baik, di pertemuan pertama ini kita tidak akan langsung masuk ke materi bahasan ilmu nahwu atau sintaksis linguistik bahasa Arab, tapi kita akan coba dulu masuk ke pengantar, ya, supaya bisa jelas dan kita bisa mengetahui, ya, urgensi kita belajar ilmu nahwu, ya, apalagi kaum muslimin itu sangat betul-betul disunahkan, ya, ditekankan untuk bisa memahami ilmu nahwu ini guna untuk memahami Al-Quran, Al-Quran dan hadis, serta ilmu Islam secara umum lainnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke bahasan pertama, yaitu bahasan mengenai Al-Quranul Karim bil lughatil Arabiyah. Bahwasanya Al-Quranul Karim itu menggunakan bahasa Arab. Ayat yang sering dipakai dan menjadi ikon mengenai Al-Quran berbahasa Arab ini itu adalah surat Yusuf, ya, surat Yusuf ayat 2, ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini itu menggunakan bahasa Arab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran menggunakan bahasa Arab? Tujuannya adalah la'allakum ta'qilun. Supaya kalian ta'qilun. Ta'qilun itu artinya berakal, ya. Mau memakai akal atau berpikir secara tajam. Ta'qilun. Di sini ada kata la'alla, ya. La'alla itu maknanya di sini adalah litaroji. Ya, artinya menunjukkan harapan, mudah-mudahan. Baik, kita lihat komentar Imam Ibnu Katsir pada surat Yusuf ayat yang kedua ini. Imam Ibnu Katsir menyampaikan wadzalika li'anna lughatal Arab afsahul lughat. Karena yang demikian itu kenapa Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab? Imam Ibnu Katsir menyampaikan karena memang bahasa Arab itu adalah afsahul lughat. Bahasa yang paling fasih. Wa abyanuha. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling jelas. Wa ausauha. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling luas. Luas di sini adalah bisa luas uslubnya, khususnya nanti kosakatanya, ya, dan seterusnya. Wa aksaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Kemudian bahasa Arab ini itu bahasa yang paling mampu dalam menyampaikan berbagai makna yang tertanam dalam jiwa. Jadi misalnya kita punya hal yang ingin disampaikan dalam hati kita, kemudian kita ingin menyampaikan misalnya dengan bahasa Indonesia. Nah, terkadang kita sulit untuk mencari kosakata yang tepat untuk bisa menggambarkan apa yang ada dalam isi hati kita atau suasana hati atau ya, suasana yang tergambar dalam hati kita, lalu kita susah untuk mengucapkannya karena memang keterbatasan kosakata yang kita miliki. Tapi kalau bahasa Arab itu dia punya itu semua. Jadi bahasa Arab itu punya bahasa jiwa
yang bisa disampaikan menggunakan bahasa Arab yang memang itu tertanam dalam jiwa. Nah, palihada, oleh sebab itu, unzila asyraful kutub bi asyrafil lughati. Oleh sebab itu, Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwasanya kitab-kitab yang mulia itu selalu turun dengan bahasa yang paling mulia. Ala asrofir rusul, ya, bahkan diturunkan lewat pelantara rasul yang paling mulia, ya. Bahkan diturunkan kepada rasul yang paling mulia, bisifaroti asrofil malaikat, ya, dengan pelantara malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Wa kana dzalika fi asra'i biqa'il ard, ya. Bahkan Al-Qur'an yang Allah turunkan ini menggunakan bahasa Arab itu diturunkan di tempat yang paling mulia, di kawasan atau di tempat yang paling mulia. Wabtada'a inzaluhu fi asrafi syuhuri sana. Ya. Kemudian Al-Qur'an ini itu mulai diturunkan itu pada bulan yang paling mulia. Ya. Wa huwa Ramadan, yaitu di bulan Ramadan. Faqamula min kulli al-wujuh. Maka Al-Qur'an ini sempurna dari segala sisi, dari segala aspek. Baik, ini yang pertama. Jadi Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Tujuannya adalah supaya kita bisa ta'kilun, bisa berpikir, bisa merenungkan, ya, bisa berpikir tajam. Ya. Berikutnya, okay. Nah, kalau kita lihat kosakata yang ada dalam Al-Quran ini secara keseluruhan, ya, kalau secara keseluruhan ini jumlahnya ada 77.430. Ini kalau ma'atikror. Ma'atikror itu bersama pengulangan. Jadi kalau secara keseluruhan dengan pengulangan itu kurang lebih kosakata yang ada dalam Al-Quran itu adalah jumlahnya 77.430. Sementara kalau tanpa pengulangan, jadi sekali lagi kalau dengan pengulangan itu 77.430, tapi kalau tanpa pengulangan bidun tikror itu jumlahnya kurang lebih ada 14.870 kosakata. Ya. Baik. Berikutnya, ini kalau kita bandingkan itu tadi kosakata Al-Qur'an, ya. Nah, kalau secara keseluruhan kosakata bahasa Arab dibandingkan dengan jumlah kosakata dengan bahasa asing, kita bisa lihat datanya di sini. Bahwa bahasa kita mulai dari bahasa Indonesia dulu, ya. Bahasa Indonesia itu kurang lebih 100.000 kosakata. Ya, dan katanya semakin berkurang terus, ya, angka 100.000 kosakata ini. Banyak sebabnya, karena memang budaya atau lingkungan kita, ya, dari generasi ke generasi sudah tidak memakai padanan kosakata yang bahasa Indonesia yang aslinya, sehingga kemudian bahasanya itu berkembang dan muncul bahasa-bahasa yang disebut dengan tanda kutip, ya, bahasa-bahasa gaul bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Lituania ini ada 500.000 kosakata, bahasa Jepang ada sama 500.000 kosakata, Italia juga sama, Swedia 600.000, Finlandia 800.000, Portugis 818.000, bahasa Inggris itu ada 828.000, bahasa Korea, ya, ini totalnya ada 1,1 juta kosakata. Nah, kalau kita lihat, ya, bahasa Arab itu mengungguli bahasa-bahasa yang lain. Itu jumlahnya sampai 12,3 juta kosakata. Ya, ini adalah bahasa Arab, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya, setelah tadi kita mengetahui bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab, dan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ada sekarang seperti nanti nahwu, ya, kemudian sorof, balago, itu semuanya ada karena memang keberadaan Al-Qur'an. Nah, sekarang kita lihat, gitu, ya, apa saja ulumul lughati al-arabiyyati itu, ilmu-ilmu bahasa Arab itu apa saja.
Baik. Nah, ini saya kutip di kitab Jami'ud Durus. Kurang lebih jumlahnya itu ada 13 rumpun ilmu bahasa Arab. Ya. Saya kasih nomor ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Yang pertama adalah ilmu sorof, ya. Ilmu sorof itu adalah ilmu morfologi, ya, bahasa kekiniannya itu. Ilmu morfologi yaitu ilmu membangun sebuah kata, ya, dari satu kata kepada berbagai kata yang diinginkan. Itu namanya adalah sorof, ilmu untuk membangun kata atau memecah kata. Nah, itu apa namanya? Sorof atau morfologi. Berikutnya ada ilmu nahwu, ya. Ilmu nahwu atau sering disebut dengan ilmu sintaksis. Ini yang akan kita bahas. Yaitu adalah ilmu yang berbicara tentang memahami struktur dalam sebuah kalimat. Nanti ada apa namanya? Ada subjek, ya, ada predikat, ada objek, ya, kemudian kata keterangan dan seterusnya. Juga ilmu nahwu ini berbicara tentang perubahan harokat ujung. Perubahan harokat, kemudian berbicara tentang penambahan akhir, kemudian pembuangan akhir kata, ya, dan seterusnya. Ini adalah ilmu nahwu yang akan nanti insya Allah kita pelajari. Baik, kemudian ada ilmu rasam, ya. Ilmu rasam itu adalah ilmu ortografi, ya. Jadi saya akan percepat. Kemudian ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Ya, tiga ilmu ini dalam naungan atau tema besar ilmu balaghah. Al-balaghah. Ilmu ma'ani ini adalah ilmu yang nanti banyak berbicara tentang makna fungsional. Makna fungsional yang atau istilahnya itu nanti belajar semantik bahasa, ya. Nah, ini adalah ilmu ma'ani. Jadi nanti akan berbicara tentang ada yang seharusnya kalimat itu diakhirkan malah diawalkan. Ada yang seharusnya diawalkan itu malah diakhirkan, ya. Ada juga turunan dari ilmu ma'ani ini adalah memilah milih kata, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Itu adalah ilmu ma'ani, ilmu fungsional semantik bahasa. Baik, berikutnya ada ilmu bayan. Ilmu bayan ini adalah ilmu tentang gaya bahasa dan kiasan, ya. Gaya bahasa atau kiasan, ya, juga, ya, turunannya nanti uh, apa uh, ilmu retorika lah, ya. Nah, ini adalah ilmu bayan, ya. Kemudian ada juga ilmu al-badi. Ilmu al-badi ini adalah ilmu stilistika, ya, atau tentang keindahan atau ornamen, ya. Ornamen bahasa. Nah, ada juga orang mengatakannya ilmu stilistika, ya. Ornamen bahasa atau keindahan bahasa. Nah, jadi tiga ilmu ini sering disebut dengan ilmu al-balaghah. Oke. Baik, berikutnya ada ilmu arud. Ilmu arud itu adalah ilmu yang berbicara tentang metrik puisi, ya. Metrik puisi. Metrik puisi. Puisi Arab, ya. Kemudian kalau qawafi ini saling berhubungan antara ilmu arud dan qawafi. Kalau qawafi itu berbicara tentang rimanya. Oke. Kemudian kalau kordo syairi ini berbicara tentang komposisi puisi Arab, ya. Puisi Arab.
Kemudian ada ilmu insya, ya. Ilmu insya itu adalah ilmu yang berbicara tentang komposisi prosa, ya. Tes, mohon maaf, komposisi prosa. Berikutnya ada ilmu khitabah. Ini adalah ilmu yang berbicara tentang retorika untuk bertutur kata, ya, atau pidato. Kemudian ada tarihul adab. Ini berbicara tentang sejarah sastra, ya. Dan terakhir adalah ilmu matnul lughah. Nah, ini yang menurut saya yang paling berat, ya. Makanya diletakkan oleh Syekh Mustafa itu di akhir, ya. Ilmu matnul lughah ini adalah ilmu tentang leksikologi. Leksikologi. Intinya, ilmu ini adalah ilmu yang berbicara tentang mencari apa namanya? Inti sari atau inti dari sebuah kata. Itu namanya matnul lughah. Ya, kajian sebuah inti dari sebuah kata. Nah, tentu nanti turunan dari matnul lughah ini harus butuh referensi, ya, atau istilahnya itu ilmu ma'ajim. Ilmu ma'ajim, ilmu tentang perkamusan, karena kalau kita meneliti inti dari suatu kata, kemudian dengan istiqoknya, turunan-turunannya, asal-usul dari kata itu butuh referensi. Dan nanti ini ada ilmunya tersendiri, memahami karakteristik tiap kamus dan bagaimana cara mencari kata dalam sebuah kamus. Itu disebut dengan ilmu al-ma'ajim atau sering dikenal dengan leksikografi. Kalau leksikologi berbicara tentang inti arti dari suatu kata, tapi kalau ilmu al-ma'ajim ini berbicara tentang proses, istilahnya leksikografi. Leksikografi. Baik, teman-teman semua, ini adalah 13 cabang ilmu bahasa Arab. Sekali lagi ada ilmu sorof, ada ilmu nahwu, ada ilmu rasam, ada ma'ani, ada bayan, ada badi, ada arud, ada qawafi, ada fardu syi'ri, ada insa, ada khitab, ada tarikhul adab, ada matnul lughah. Jadi kurang lebih total semuanya itu ada 13. Nah, kita sudah sejauh mana ya belajar bahasa Arab begitu ya. Makanya harus semakin giat belajar bahasa Arabnya dan jangan merasa cepat puas dan menganggap diri sudah pakar di bidang bahasa Arab, padahal mungkin ya orang tersebut hanya baru belajar sebagiannya saja, ya. Mungkin hanya baru belajar sorof, nahwu, ya, balaghah, padahal bukan hanya itu, banyak sekali, ya. Maka harus terus belajar, ya, karena ilmu bahasa Arab itu sangat banyak sekali turunan-turunannya, disiplin ilmunya sangat banyak, dan itu semua nanti bisa sangat betul-betul mempengaruhi pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW atau ulum syariah secara umum, ya. Baik, di antara 13 ilmu ini, ada ilmu yang paling penting dan ini menjadi pondasi utama untuk memahami apa namanya ke-13 ilmu ini, yaitu adalah ilmu nahwu dan sorof. Ilmu nahwu dan ilmu sorof. Baik, ilmu nahwu dan ilmu sorof ini menjadi dasar, menjadi pondasi untuk masuk ke tahapan-tahapan fan-fan ilmu bahasa Arab setelahnya. Masuk ke ma'ani, misalnya masuk ke bayan, apalagi masuk ke arud, qawafi, qardu syi'ri, ya, apalagi sudah masuk ke tarikh, adab, matnul lughah, ya ini harus sudah betul-betul kuat pemahaman nahwu, pemahaman sorofnya, dan kemudian bisa mengaplikasikannya dan sekaligus memahami ketika kita membaca teks yang berbahasa Arab, ya. Baik, jadi ini adalah 13 ilmu. Insya Allah kita akan fokus satu persatu dulu, khususnya kita nanti akan coba konsentrasi fokus belajar secara sistematis, ya, ilmu nahwu, ya, atau sintaksis bahasa Arab. Baik, kita coba lanjutkan. Nah, tadi kita sudah mengetahui 13 ilmu bahasa Arab ini. Sekarang kita akan lebih spesifik lagi mengerucutkan ke pembahasan mengenai nahwu dan masuk ke pembahasan ahammiyatu dirasati ilmin nahwi. Ahammiyatu dirasati ilmin nahwi. Pentingnya belajar ilmu nahwu. Kita lihat di sini
ini terdapat anjuran ya dari para ulama supaya kita bisa mengagendakan, supaya kita bisa meniatkan untuk belajar ilmu bahasa Arab, khususnya adalah ilmu nahwu yang insya Allah akan kita pelajari. Oke. Qad hassa ala ta'allumil arabiyyati katsirun minas salaf wal ulama. Jadi banyak para ulama ya dari generasi salaf dan setelahnya itu yang menganjurkan belajar bahasa Arab. Pertama, ini ada Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang wafat tahun 24 Hijriah. Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamul arabiyyah, belajarlah bahasa Arab, fa innaha tusbitul aqal wa tazidu fil furu'ah. Umar bin Khattab mengatakan, pelajarilah bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bisa menguatkan akal, mengokohkan akal, dan bisa menambah kewibawaan. Ya. Baik, teman-teman semua, memang ada dua asar ya yang kita temukan terkait dengan perkataan Umar bin Khattab yang menganjurkan kita untuk belajar bahasa Arab. Pertama adalah ini, ta'allamul arabiyyata fa innaha tusbitul aqal wa tazidu fil muru'ah. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu mampu menguatkan akal, mengokohkan akal, menajamkan akal, dan bisa menambah kepribadian seseorang atau kemuliaan seseorang. Yang kedua yang sering kita dengar itu adalah asar perkataan Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab sebab bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama kalian. Ini kalau kita terus tulis kan sejarahnya ya. Jadi Umar bin Khattab satu waktu pernah melewati masyarakat, di mana masyarakat itu satu kaum tersebut, ini Arab ya, sedang latihan memanah. Maka kemudian oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an itu dilihat mereka itu salah dalam memanah. Maka kemudian oleh Umar didatangi mereka dan kemudian Umar marah besar bahwa memang memanah itu adalah sunnah Nabi, tapi mereka memanahnya kok salah mulu begitu ya, tidak tepat sasaran. Maka kemudian Umar mengatakan, kenapa kalian salah dalam memanah terus-menerus sana dari tadi saya lihat, padahal kan memanah ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Ya Amirul Mukminin, inna qaumun muta'allimin. Wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, inna qaumun muta'allimin. Wahai Khalifah Amirul Mukminin, sesungguhnya kami adalah kaum yang masih belajar. Ya. Maka ketika mereka mengatakan seperti ini, kemudian Umar bin Khattab marah besar kepada mereka. Dan marahnya itu lebih marah dibandingkan marah yang pertama tadi karena mereka salah memanah. Ya. Umar lebih marah kepada mereka ketimbang kesalahan pertama tadi dalam memanah. Jadi kesalahan lisan mereka itu lebih membuat Umar bin Khattab marah. Kata Umar, kalian jangan mengatakan inna qaumun muta'allimin. Ini salah besar. Bayangkan ini adalah Arab gitu ya. Ini adalah Arab, orang Arab yang kemudian dia terkena lahan, salah berbicara. Maka kemudian Umar mengatakan, harusnya kalian jangan mengatakan muta'allimin. Ya, seharusnya kalian mengatakan inna qaumun muta'allimun. Ya, harusnya muta'allimun. Baik, kita lihat ya. Ternyata perbedaan kata yang membuat Umar bin Khattab itu adalah penggunaan kata ya yang seharusnya bukan ya tapi waw. Bukan muta'allimin, harusnya adalah muta'allimun. Nanti kita akan bahas kenapa dibaca muta'allimun di pembahasan ilmu nahwu. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan ketika mereka salah memanah, maka Umar bin Khattab kemudian menasihati mereka. Ya, setelah kemudian mereka salah dalam berbicara, Umar mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Ya.
belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama kalian. Seolah-olah Umar bin Khattab ingin mengatakan kepada mereka, kalian memang ini adalah sunnah Nabi, tapi kalian ada yang lebih sunnah lagi ketimbang itu semua, yaitu adalah belajar bahasa Arab. Baik, berikutnya kita lihat ini masih disampaikan oleh Umar bin Khattab. uh, apa penyebab Umar bin Khattab nulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Abu Musa al-Asy'ari pada waktu itu mengirim surat kepada Umar bin Khattab mengabarkan terkait situasi kondisi di daerah yang di mana Abu Musa al-Asy'ari di sana menjadi gubernurnya, menjadi pejabat di sana, dan kemudian mengabarkan informasi terkait dengan situasi di sana. Di surat tersebut, Abu Musa al-Asy'ari lewat sekretarisnya itu, dia menulis dengan tulisan begini, min Abu Musa al-Asy'ari, min Abu Musa al-Asy'ari ila Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Jadi di surat itu, di kopnya ya, kalau kita sekretaris dari Abu Musa al-Asy'ari menulis min Abu Musa al-Asy'ari ila Umar, ila Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Melihat tulisan yang seperti itu, kemudian suratnya diterima, maka kemudian Umar mengatakan kepada ajudannya atau sekretarisnya, tolong bacakan. Sampailah surat tersebut kepada Umar, kemudian dibacakan oleh sekretarisnya, min Abu Musa al-Asy'ari ila Amiril Mukminin Umar ibn Khattab. Kata Umar, tolong bacakan sekali lagi. Min Abu Musa al-Asy'ari ila Khalifah Amiril Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kata Umar pada waktu itu marah kepada mereka. Umar waktu itu marah akan kesalahan dalam surat tersebut. Seharusnya bukan min Abu Musa, tapi seharusnya adalah min Abi Musa. Lagi-lagi karena kesalahan ya. Kalau tadi di muta'alimin itu ketukar antara ya dan waw, ya, yang seharusnya waw malah ya. Ini juga ketukar. Ini seharusnya ditulis ya malah waw, harusnya adalah min Abi Musa al-Asy'ari. Maka kemudian Umar bin Khattab sebelum membalas akan isi surat dari Abu Musa al-Asy'ari, Umar kemudian mengkritik terlebih dahulu, bahkan ngasih masukan dengan perkataan fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah. Belajarlah sunnah dengan baik dan belajarlah bahasa Arab dengan baik. Tafaqaha itu artinya belajar dengan faqih sampai mendalam. Jadi Umar marah kepada sekretaris dari Abu Musa al-Asy'ari, sehingga ketika sebelum menulis jawaban inti dari surat tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kemudian mengoreksi terlebih dahulu dan kemudian memberikan saran untuk faqih dalam bahasa Arab. Baik, berikutnya ini disampaikan oleh Ubay ibn Ka'ab. Qala Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, beliau menyampaikan, ta'allamul arabiyyata kama ta'allamu hifdzal Qur'ani. Ini asalnya kama tata'allamuna, dibuang taknya ya, dan ini diperbolehkan. Ta'allamul arabiyyata, belajarlah bahasa Arab, kama ta'allamuna hifdzal Qur'ani, sebagaimana Anda mempelajari hafalan Al-Qur'an. Jadi menghafal Al-Qur'an ya, itu juga harus diseimbangkan dengan belajar bahasa Arab. Seakan-akan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ingin menyampaikan kepada kita, pesan tersiratnya adalah kita itu bukan hanya sebatas hafal Al-Quran atau menghafal Quran, tapi kita juga harus memahami apa yang kita hafalkan. Di antara bentuk cara memahami apa yang kita hafalkan itu adalah dengan belajar bahasa Arab. Nah. Kemudian karena Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yadribu waladah ala lahan. Ya, jadi ala lahan itu adalah al-khata fin nahwi.
Jadi Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Eh, Abdullah bin Umar ini itu pernah satu waktu memukul anaknya disebabkan anaknya itu lahan. Lahan itu artinya salah dalam berbicara bahasa. Ini untung ya Umar tidak hidup di zaman sekarang. Kemudian apa? Abdullah bin Umar tidak hidup di zaman sekarang. Bahaya kalau hidup di zaman sekarang ya yang apa lahan itu banyak nanti dimarahi oleh Umar bin Khattab kemudian oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berikut dengan Ubay bin Ka'ab. Baik, berikutnya. Nah, ini dari Mujahid ya, Ibn Jabar rahimallahu taala, la yahil li ahadin yu'minu billahi wal yaumil akhir ay yatakallama fi kitabillahi idza lam yakun aliman bi lughatil arab. Ditegas lagi ini ya. Imam Mujahid ahli tafsir ini ya, itu apa? Mengatakan tidak layak ya bagi seseorang yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir itu berbicara tentang Al-Qur'an kalau dia tidak memahami bahasa Arab. Tidak layak bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu berbicara tentang Al-Qur'an atau berfatwa mengenai penafsiran Al-Qur'an ya atau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an idza lam yakun aliman bil lughatil Arab. Kalau dia tidak menguasai bahasa Arab atau dia tidak paham bahasa Arab. Berikutnya dari Malik ibn Anas rahimallahu taala, beliau menyampaikan la uta bi rajulin yufassiru kitaballahi ghaira alimin bi lughatil arab illa ja'altuhu nakalan. Ya. Tidaklah dibawa kepadaku seseorang yang dimana seseorang itu menafsirkan Al-Quran tanpa dengan ilmu bahasa Arab atau tanpa dia mengetahui bahasa Arab illa ja'altuhu nakalan, kecuali ya atau melainkan akan aku jadikan orang tersebut sebagai pelajaran ya, atau peringatan ya bagi orang lain. Seakan-akan Imam Malik mengatakan kalau misalnya ada di hadapan saya orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa dia paham betul tentang bahasa Arab, tiba-tiba misalnya kalau dalam bahasa kita ya sekarang itu orang yang hanya menafsirkan Al-Quran lewat dengan terjemah begitu ya. Nah, kecuali kata Imam Malik melainkan saya akan menjadikannya pelajaran bagi orang lain supaya tidak boleh seperti itu maksudnya ya. Akan aku jadikan ia sebagai pelajaran peringatan bagi yang lain supaya dia tidak berlaku seperti itu. Baik. Nah, berikutnya ini adalah terakhir ya, nasihat sekaligus motivasi dari Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Dan saya sedikit akan mencoba menyampaikan dengan pendekatan ilmu matnul lughah tadi ya yang kita bahas itu atau ilmu leksikologinya. Kalau kita lihat, kita baca di sini man tabahhara fin nahwi ihtada ila jami'il ulumi. Siapa yang belajar. Ini sering kalau kita lihat ya artikel-artikel yang membahas tentang pengantar ilmu nahwu atau dalam apapun kita temukan redaksi kalimat ini itu sering diterjemahkan dengan tabahhara itu artinya belajar. Jadi siapa yang mempelajari nahwu begitu kan? Nah, maka dia nanti akan diberikan kemudahan ya untuk mempelajari semua ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan ilmu syariah. Ya, turunan dari Al-Qur'an dan hadis. Kalau kita hanya sebatas menerjemahkan dengan kata mempelajari di sini,
mempelajari. Afwan, saya perbagus tulisannya. Mempelajari. Kalau kita hanya sebatas menerjemahkan kalimat ini dengan bahasa apa? Mempelajari, maka nanti hasil dari apa namanya? Hasil dari terjemahan ini nanti akan bisa mempengaruhi seseorang. Maksudnya begini, nanti belajarnya itu baik apa? Baik sungguh-sungguh maupun tidak sungguh-sungguh pasti nanti akan diberikan kemudahan apa kepada semua ilmu syariah misalnya. Kan tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan dia akan dimudahkan dalam mempelajari ilmu agama itu manakala dia belajarnya dengan tekun, bukan hanya sebatas apa? Belajar. Baik, kita lihat di sini ya. Tabahharo di sini ini adalah istiqaq atau turunan kata dari kata bahar. Nah, kata bahar. Bahar itu kan artinya laut. Ya. Baik. Kenapa di sini kemudian diterjemahkan belajar? Baik begini teman-teman semua. Jadi kalau kita lihat tabaharo di sini ini artinya adalah belajar dengan sangat mendalam. Karena tabaharo di sini berasal dari kata bahar, bahar itu artinya laut, seakan-akan maksudnya begini. Kita atau uh, intisari dari ini objeknya misalnya tentang Al-Qur'an apa namanya? Nahwu atau Al-Qur'an misalnya. Ini laut, misalnya ini daratan. Nah, laut ini disebut dengan bahar tadi kan. Nah, kemudian di bawahnya itu ada mutiara, berlian. Berlian. Maka kita punya misi, ya, punya misi. Ini berlian di sini adalah makna asli dari apa yang Allah inginkan. Jadi makna asli dari apa yang Allah Ta'ala inginkan dan Nabi SAW inginkan, ya, ini ibarat berlian yang ada di bawah dasar lautan. Kemudian kita ingin mengambilnya supaya ini bisa menjadi harta karun berharga dan kebermanfaatan untuk umat. Begitu ya. Maka ketika kita ingin mendapatkannya, tentu kita harus persiapan dulu dalam menyelam. Pertama, kita harus latihan. Latihan dalam arti latihan di jangan langsung ke laut, tapi latihan dulu ke kolam misalnya dan seterusnya. Kemudian harus ada peralatan khususnya, safety-nya ya, kemudian dan seterusnya latihan yang tidak mungkin sebentar. Baru kemudian nyalinya nanti akan terbentuk. Karena ini sangat dalam, dasar lautan, dan kemudian pertimbangannya bagaimana nanti kalau misalnya di lautan tersebut ada hewan-hewan yang berbahaya. Ya, ada misalnya belut listrik gitu ya, atau misalnya ada hiu, ada paus, atau binatang-binatang lainnya yang berbahaya, nanti kita bisa dimakan atau bisa disantap oleh mereka gitu ya. Nah, maka ini butuh nyali yang sangat besar untuk mengambil berlian di bawah ini. Makanya harus serius nyelamnya. Supaya nanti kita bisa membawa berlian yang ada di dasar lautan ini untuk ditarik ke daratan sehingga nanti bisa menjadi nilai yang sangat mahal. Baik, kita lanjutkan. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan belajar ilmu nahwu. Kita belajar ilmu nahwu itu harus tabaharong. Harus tabaharong itu kita harus berani menyelam ke bawah. Ya. Tentu dengan persiapan latihan yang sangat luar biasa, ya, kesungguh-sungguhan kita ingin berenang ke dasar lautan, peralatannya harus disiapkan, ya, nyalinya harus disiapkan, ya. Kemudian ya tadi mental, ya, kemudian bagaimana cara nanti menghadapi manakala ada hewan-hewan yang berbahaya begitu ya di dasar lautan, kita akan menyelam. Maksud saya begini, karena kita mau menyelam maka belajarnya harus serius. Kalau setengah-setengah nanti akan mati dia. Karena nanti bisa disantap oleh apa hewan yang lain ya. Atau misalnya nanti kehabisan oksigen begitu ya. Oksigennya sudah ada tapi tidak bisa memfungsikan oksigen yang kita bawa itu. Maka harus tabaharo belajar nahu itu. Kalau misalnya belajarnya sungguh-sungguh, maka hasilnya nanti akan luar biasa, tidak akan mengecewakan kita. Kalau belajarnya setengah-setengah,
Hasilnya nanti akan setengah-setengah. Maka dalam belajar nahwu ini, Imam Syafi'i tidak menggunakan kata darosa, tidak man darosa, tidak, atau man ta'allama, tidak, tapi man tabahhara. Ini kepakaran Imam Syafi'i dalam masalah lughah, ya, khususnya dalam matnul lughahnya. Pemilihan kata supaya kata ini bisa dipahami dengan baik. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk praktek tentang ilmu matnul lughah atau leksikologi yang tadi kita singgung di awal. Jadi man tabahhara fin nahwi ihtada ila jami'il ulum. Siapa yang belajar nahwu dengan serius, dengan konsentrasi, dengan sungguh-sungguh, tidak malas-malasan, mengagendakan, memaksa belajarnya, dipaksakan belajarnya, maka dia akan dimudahkan untuk mengetahui seluruh ilmu syariat, seluruh ilmu agama. Baik, teman-teman semua, ini adalah pengantar untuk kita nanti di pertemuan kedua akan membahas tentang ilmu nahwu dari nol kita insya Allah, dan itu akan dibahas secara detail meskipun kita belajar dari dasar, dari awal, tapi insya Allah kita menyampaikannya akan detail berikut nanti dengan referensi-referensi kitab yang akan kita pelajari, dan nanti lebih banyak contohnya, analisisnya adalah syawahidnya, itu contoh-contohnya itu adalah ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi SAW, ya, baru kemudian nanti sedikit-sedikit ada syair, ya, dan nanti masuk ke, ada juga nanti dicantumkan contoh-contoh bahasa keseharian. Ini saja dalam pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi spirit, semangat, ya, bagi kita semua untuk sama-sama belajar nahwu, ya, dari awal lagi, dan mudah-mudahan kita belajar nahwu dengan tabahur, dengan tabahharo, dengan sungguh-sungguh menyelam ke dasar lautan, sehingga kita bisa mendapatkan kemudahan untuk sama-sama belajar memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.